cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Budi Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Tadulako. NIM saya A611221270, akan mempersembahkan video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja UKIN PPG. Lokasi tempat penyelenggaraan di SDN Pancawati 1, kelas 4, semester 1, dengan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Coba cek teman sebangkunya, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Hadir semua. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu
Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini kepada Najwa silakan untuk memimpin sebagai dirijen lagu Indonesia Raya. Silakan untuk Najwa untuk memimpin. Yang lainnya silakan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Najwa yang hari ini menjadi dirijen memimpin lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin bertanya pada kalian, apakah kalian tahu keberagaman budaya bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, oleh karena itu pentingnya pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran 1. Adapun materinya mengenai bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Silakan kalian perhatikan ke depan sini. Ini materi yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama adalah dengan mengamati gambar teks bacaan pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar teks bacaan pada PowerPoint, siswa dapat mempresentasikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk pikiran dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati gambar teks bacaan tentang budaya pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, di setiap provinsi sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Dan tujuan yang keempat adalah dengan mengamati gambar teks bacaan tentang budaya pada PowerPoint, siswa dapat mempresentasikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Paham? Paham? Sudah siap belajar?
Siap. Baik. Untuk selanjutnya kita akan ke kegiatan inti. Ya, di kegiatan inti ini Bapak akan mengorientasi masalah pada siswa. Ya, perhatikan poin-poin di depan ini. Nah, ini dia. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, banyak suku bangsa, agama, etnis, dan yang lain-lain. Mari kita cari tahu pada pembelajaran kali ini. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi satu anugerah untuk kita, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibingkai dalam satu falsafah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya keberagaman ini, kita semua harus bersyukur. Ya, di kelas ini terutama berbeda-beda tetap satu wadah, yaitu kelas 4. Nah, untuk selanjutnya silakan perhatikan pada slogan yang ada di PowerPoint di depan sini. Ya, Bapak akan bacakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dalam satu paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah yang mendukung gagasan pokok pada setiap paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu ada dua hal. Yang pertama adalah gagasan pokok, inti utama pada paragraf tersebut, dan gagasan pendukung yang mendukung. Bapak kasih contoh secara mudah. Contohnya adalah apel Malang. Titik. Warnanya merah dan hijau. Rasanya manis dan enak rasanya. Maka apel ini berasal dari satu daerah yang namanya Malang dan merupakan satu ciri khas. Nah, dari apa yang tadi Bapak sampaikan, kalian tahu yang namanya gagasan pokok yang mana? Yaitu apel Malang. Itu sebagai gagasan pokok. Sedangkan pendukungnya yang tadi, ya, yang berwarna merah dan hijau, rasanya enak, manis, dan berasal dari Malang, merupakan satu ciri khas di situ. Nah, jadi kalian bisa gambarkan dalam pikiran kalian mengenai ini gagasan pokok, ini gagasan penjelas. Paham sampai sini? Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Keberagaman budaya, ya, keberagaman budaya sebagai contoh di depan Bapak punya poster. Nah, keberagaman budaya Indonesia itu terdiri dari banyak hal. Di antaranya adalah pakaian adat Nusantara. Di setiap provinsi memiliki pakaian adatnya masing-masing. Adapun selain itu keberagamannya adalah, nah, keberagaman agama. Coba sebutkan yang pertama, agama apa? Hindu. Yang kedua? Buddha. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, itu merupakan keberagaman di bidang agama. Bapak yakin di kelas ini juga ada yang memiliki agama selain agama
Islam. Itu merupakan bagian dari keberagaman. Kemudian keberagaman apa lagi contohnya? Ada lagi keberagaman rumah adat. Setiap provinsi itu memiliki rumah adatnya masing-masing, di mana rumah adat ini adalah tempat tinggal yang mendiami tempat tersebut. Ya, jadi kita bisa mendapatkan banyak hal dari poster ini. Ya, dari tadi keberagaman suku bangsa, kemudian rumah adat, agama, termasuk juga ciri khas lain daerah adalah bisa makanan, bisa juga yang lainnya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Lintang mau bertanya apa? Apakah makanan tradisional tiap daerah yang berbeda-beda termasuk keberagaman? Ada yang bertanya, Lintang bertanya apakah makanan termasuk keberagaman? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, coba Raffi apa jawabannya? Ya, termasuk keberagaman di bidang kuliner. Contohnya pempek dari Palembang. Ya, itu dari contohnya adalah pempek dari Palembang. Itu merupakan keberagaman kuliner ya. Kuliner yang ada di Indonesia. Sekarang perhatikan lagi ke depan, ke PowerPoint yang di depan. Budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ya, yaitu letak tempat tinggal mereka yang berbeda-beda yang dibatasi oleh pulau. Karena Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, sehingga masing-masing pulau itu memiliki suku bangsa yang berbeda. Ya, kemudian dari setiap pulau tersebut beragama mereka juga akan berbeda-beda. Ya. Di kelas ini mungkin ada agama Kristen, ada agama Islam banyak ya. Nah, itu dia, itu juga suatu keberagaman. Dari sini ada yang mau bertanya lagi tidak untuk materi ini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, ada yang bertanya. Rina mau bertanya apa? Saya dari Karawang. Untuk mengisi khas daerah, bolehkah dalam bentuk gambar? Nah, ini ada yang bertanya, apakah tarian itu termasuk ciri khas daerah? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ada? Oke, coba Aldi apa jawabannya? Boleh menyebutkan ciri khas daerah dan makanan, baju adat dan rumah adat. Jadi jawabannya adalah termasuk ya, termasuk ke dalam keberagaman budaya di bidang tarian. Mungkin kalau di Karawang ini bisa terkenal dengan tari goyang Karawang. Itu satu kekhasan, ciri khasan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan kuatkan bahwasanya dalam keberagaman ini kita sama-sama dapat dicontohkan di kelas ini. Ya, setiap orang yang ada di sini, setiap siswa yang ada di sini itu mungkin berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jakarta dan seterusnya. Baik, kalau begitu kita akan ke kegiatan selanjutnya, yaitu mengorganisasi siswa dalam bentuk kelompok belajar. Alhamdulillah kita kemarin sudah berkelompok, kita lanjutkan hari ini untuk diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 1 ketuanya Richard, kelompok 2 Lintang, kelompok 3 Raffi, dan kelompok 4 Najwa. Ya, oke, silakan. Kalian sekarang ambil LKPD-nya yang sudah Bapak siapkan di mejanya masing-masing. Sudah dipegang LKPD-nya masing-masing? Yang ini? Ya.
Kalau sudah kalian pegang masing-masing, kita akan ke kegiatan yang kedua, yaitu kita akan membimbing penyelidikan. Jadi melalui LKPD ini kita akan melaksanakan penyelidikan terkait dengan materi pembelajaran yang kita hari ini laksanakan. Silahkan coba lihat di halaman depan LKPD-nya. Di situ sudah ada materinya, ada tujuan pembelajarannya, dan sebelumnya kita baca dulu petunjuk kerja pada LKPD ini. Yang pertama, siapkan alat tulis. Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Baik. Kemudian yang kedua, nah ini tuliskan nih nama anggota kelompoknya. Silakan coba kalian sekarang untuk menuliskan nama ketua kelompok dan anggotanya. Tulis dulu. Baik, kalau sudah? Nah, kemudian yang selanjutnya, nanti di halaman kedua kalian akan baca teks, ya. Kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas, serta kegiatan ini dilakukan dengan berdiskusi kelompok. Sekarang coba buka halaman 2. Ya, di halaman 2 ini ada mengenai teks bacaan pawai budaya. Ya, di LKPD kalian ada pawai budaya. Silahkan kalian baca. Setelah baca, kalian diskusikan. Kalian cari tahu jawaban untuk lembar LKPD ketiga. Ya, silahkan kalian baca. Setelah itu kerjakan secara berdiskusi kelompok soal yang ada di LKPD halaman ketiga. Silahkan kalian kerjakan. Ya, sekali lagi silakan kalian untuk berdiskusi, cari jawaban di halaman 3 ini. Pertama adalah tuliskan dulu jumlah paragrafnya, mana paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah selesai itu kalian silakan untuk menjawab pertanyaan apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1, ya. Jadi kalian baca dengan seksama, kembali lagi ke paragraf 1. Cari di situ gagasan utamanya atau gagasan pokoknya. Ada yang belum paham? Paham ya? Ya. Baca dengan intensif, cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tapi sudah belum? Belum? Oh, belum. Silahkan diskusikan. Kelompok 2 sudah belum? Belum.
1 sudah? Ada yang sudah? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah, kita bergeser lagi ke halaman berikutnya. Ya, ke halaman berikutnya. Di halaman berapa? Halaman 3. Nah, di halaman 3 ada gambar seperti ini ya. Di LKPD-nya ada gambar seperti ini. Nah, bacalah paragraf kedua dan seterusnya. Kemudian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kali ini Bapak akan bagi saja. Bapak akan bagi sesuai dengan kelompoknya. Perhatikan baik-baik. Untuk paragraf kedua, silahkan kelompok 1 cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kelompok 2 di paragraf ke-3. Kelompok 3 di paragraf ke-4 ya. Sedangkan kelompok 4 silahkan cari gagasan pokok dan gagasan penjelasnya di paragraf ke-5. Oke? Paham? Paham? Bisa dilaksanakan? Silahkan untuk diskusikan. Silahkan berdiskusi. Cari gagasan pokoknya sesuai dengan yang Bapak arahkan tadi. Ya, sekali lagi, cari gagasan pokok. Kalau sudah ketemu gagasan pokok, maka yang lainnya akan termasuk ke dalam gagasan pendukung. Ada yang tidak paham? Coba. Tidak ada? Bagus. Kalau tidak ada, silakan lanjutkan kerjakan. Gimana kelompok 2? Ada kendala tidak? Tidak ada? Oke. Ya, silakan didiskusikan. Sudah ketemu gagasan pokoknya Pak untuk kelompok 3? Kalau sudah ketemu gagasan pokoknya, maka sisanya itu masuk ke gagasan penjelas ya. Gagasan penjelas atau gagasan pendukung ya. Ini kelompok 4 sudah dapat? Sudah dapat? Sudah. Berarti sisanya nanti akan masuk ke paragraf. Di paragraf itu ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ketika sudah mengetahui gagasan pokok, maka gagasan penjelas, pendukung itu tinggal kalian nanti isikan di lembar LKPD-nya. Baik, sudah selesai? Belum? Sudah? Belum? Ya mudah kok. Intinya kalau ketemu gagasan pokok, maka sisanya adalah gagasan pendukung. Itu aja, simple. Jadi kalian cari dulu gagasan pokoknya yang mana yang inti pada paragraf itu, kemudian cari dengan cara membacanya dengan teliti ya. Sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Baik, kalau memang sudah, silahkan kalian buka halaman berikutnya. Nah, lihat di PowerPoint depan, ini yang ada di LKPD.
Nah, Bapak jelaskan dulu nih. Ini di sini kita akan berbicara mengenai keberagaman suku bangsa. Ya, keberagaman suku bangsa. Di situ di kolom 1 ada contoh ya. Contohnya adalah Siti. Siti ini dari daerah asalnya adalah Padang. Kemudian ciri khas daerahnya adalah ada rendang dan rumah gadang. Ya, jadi ini contoh nomor 1. Nah, untuk pengerjaan nomor 2 dan seterusnya akan dibagi kepada kelompok. Silahkan kelompok 1 sampai 4 mendata, ya, mendata anggotanya. Misalkan sini Richard berasal dari Sumatera, maka tuliskan asal daerah Sumatera, ya. Kemudian ciri khas daerahnya apa? Tuliskan di situ. Paham? Paham? Nah, sekarang coba kalian diskusikan, saling bertanya, nanti ditulis di LKPD-nya. Misalkan Lintang dari Karawang, Jawa Barat, Rehan dari Karawang, Jawa Barat, kemudian ada lagi Rapi dari Jakarta atau misalkan yang lain, itu silahkan isi di kolom tersebut. Silahkan kalian isi. Kalau nanti ada yang tidak mengerti boleh bertanya. Ya, silahkan. Ya, tinggal tuliskan saja, nama anggota kelompoknya dari mana, tuliskan, nanti tanya, ya, ciri khasnya apa, boleh makanan, boleh baju adat, pakaian adat, atau alat tradisionalnya apa, musik atau keseniannya apa, boleh, silahkan kalian diskusikan. Ini gimana kelompok 4 ya? Belum, silakan coba untuk dituliskan temannya dari mana ya. Sudah? Selesai belum? Sudah dicatat nama-namanya, kemudian asal daerahnya dan ciri khasnya. Sudah? Sudah atau belum? Belum, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang kesulitan? Tidak ada? Tidak. Sudah dituliskan? Sudah selesai? Selesai. Baik, kalau sudah selesai, lihat poin di bawahnya. Ada pertanyaan 1, 2, dan 3. Silahkan kalian cari jawabannya dari tabel yang atas ya. Dari tabel ini kalian cari jawaban untuk nomor 1, 2, dan 3. Silakan diskusi kelompok. Jadi dari data ini jawab nih pertanyaan 1, 2, dan 3. Silakan mulai kerjakan sekarang. Silakan diskusikan. Ya, seperti nomor 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Jelaskan. Intinya lihat di tabelnya. Lihat di tabelnya. Ya, mudah tinggal baca aja tabelnya. Lihat di poin-poinnya. Lihat dari yang apa nih, daerah asalnya mana, kemudian ciri khasnya apa.
Inilah yang menunjukkan mengenai keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Ternyata di kelas ini juga bisa kita terapkan, dan memang hal yang terjadi di kelas ini ya. Kelompok 4 sudah selesai, kelompok 4 belum? Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Baik, coba diskusikan ya sampai dengan poin nomor 3. Sudah selesai? Belum? Kelompok berikutnya sudah selesai? Kalau ada kesulitan nanti boleh silahkan untuk bertanya ya. Sudah selesai? Alhamdulillah kalau memang sudah selesai, kita pindah ke bab terakhir. Nah, ke halaman terakhir Bapak jelaskan dulu cara pengerjaannya bagaimana. Sama ya, didiskusikan secara kelompok. Ini ada contoh nih. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Jadi kalian diminta untuk mencari sikap menghargai keberagaman. Di kelas ini saja, nggak usah yang jauh-jauh ya. Di lingkungan sekitar sini saja. Apa yang termasuk sikap menghargai keberagaman, nanti tuliskan di poin nomor 2 sampai 5. Kemudian untuk kolom berikutnya, sikap tidak menghargai, kebalikan dari kolom nomor 1 ya. Sikap tidak menghargai keberagaman. Nah, kalian tuliskan di sini contohnya nomor 1 ya. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja, itu nggak boleh ya. Atau bermain dengan yang seagama saja, itu nggak boleh. Nah, silahkan kalian tuliskan di poin 2 sampai 5. Silahkan kalian kerjakan ya. Nanti kalau ada kesulitan atau kendala, kalian silahkan untuk bertanya kepada Bapak ya. Jangan sampai nanti ada kesulitan dalam menjawabnya. Sudah? Belum? Silakan diskusikan. Sudah selesai? Sudah? Mudah ya. Jadi untuk kolom pertama itu untuk sikap menghargai, dan kolom kedua untuk sikap yang tidak menghargainya apa. Silahkan tuliskan di situ ya. Ambil contoh yang ada di sekitar kita ini, dalam kelas maupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah ya. Jadi kalian bisa nanti untuk menuliskan di situ. Itu Bapak sudah pasti permudah mengenai contohnya, supaya kalian dapat bisa membedakan ini yang dapat menjadi contoh sikap menghargai, ini yang tidak. Ada mungkin yang mau bertanya, ada kesulitan ya, bisa kalian tanyakan ke Bapak ya.
Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 sudah. Oke, sudah ada beberapa contoh. Kelompok 2 sama, sudah ada beberapa contoh. Ingat ya, ambil dari lingkungan sekitar saja, jangan yang jauh-jauh ya. Ini kelompok 4. Oke, kelompok 4 sudah cukup terisi. Dari sini ada yang mau bertanya atau tidak? Nggak ada? Paham? Paham mengenai ini? Contoh yang ini, paham? Sudah selesai? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, coba dikoreksi lagi jawabannya dengan cara berdiskusi ya. Semoga nanti jawabannya betul dan kalian bisa mendapat nilai yang cukup baik. Sudah selesai mengoreksinya apa yang sudah kalian kerjakan? Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengembangkan. Kita sudah mengembangkan dan menyajikan hasil. Kita akan presentasi hari ini ya, dengan mengembangkan dan menyajikan hasil. Akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Baik, silahkan buka kembali LKPD-nya halaman kedua. Ya, halaman kedua silahkan. Itu ada mengenai pawai budaya dan tugasnya ada di halaman ketiga. Baik, kita akan presentasikan jawaban yang sudah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka halaman 3 sudah. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan ya. Untuk jawaban paragraf 1, 2, 3 sampai 5 sudah ketemu? Sudah dikasih tanda nomor di sebelah kirinya? Sudah. Jadi ada berapa paragraf? 5. Dan untuk paragraf pertama, silahkan kelompok 1 untuk presentasi jawabannya apa? Kelompok 1 apa jawabannya? Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu dia tadi gagasan pokoknya ada di paling bawah ya. Terdengar gendang. Coba kelompok 2 untuk presentasikan apa jawabannya? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia. Untuk kelompok 3 silakan presentasikan apa jawabannya? Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Udin tidak pernah bosan. Ya, ini untuk kelompok 4 silahkan presentasikan jawabannya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Untuk melihat pawai tersebut. Jadi yang betul dari keempat kelompok yang sudah mempresentasikan jawabannya, kelompok berapakah yang betul ya? Kelompok berapa? Ada yang tahu? Ya, dari keempat kelompok ini yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan menceritakan inti dari pawai budaya di paragraf 1 adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi itu mudah ya jawabannya, ternyata ada di paling awal ya, mengenai keberagaman budaya. Oke, tetap semangat. Kita akan presentasikan lagi jawaban yang halaman berikutnya, halaman 4. Silakan dibuka. Ya, di halaman 4 ini ya, mengenai mencari gagasan pokok yang gambar ini. Oke. Ya, tadi sudah dibagi kelompok ya.
kelompok 1 itu mencari gagasan pokok di paragraf keberapa? Kedua. Kelompok 2 paragraf ke-3. Kelompok 3 di paragraf ke-4 dan kelompok 4 di paragraf ke-5. Nah, sekarang saatnya mempresentasikan. Silahkan ketua kelompoknya. Kelompok 1 silahkan cari gagasan pokok di paragraf kedua. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sebenarnya merupakan kalimat penjelas. Itu tadi kalimat pokoknya di paragraf kedua. Sisanya adalah kalimat paragraf penjelas. Kemudian silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Gagasan pokoknya adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda-beda. Sisanya merupakan gagasan penjelas. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang beralih presentasi dari kelompok 4. Apa jawabannya? Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Sisanya gagasan penjelas. Oke, sisanya gagasan penjelas. Nah, yang terakhir coba di paragraf kelima di kelompok 4. Silakan presentasikan apa jawabannya. Gagasan pokoknya adalah kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan, dan sisanya merupakan gagasan penjelas. Oke, sudah ya. Paham? Ada yang susah tidak? Nah, Bapak isi dari tadi dari kelompok 1, 2, 3 sampai 4 sudah mendapat jawaban yang benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hebat, kalian sudah bisa mengetahui mana gagasan pokok dan gagasan penjelas dari hasil diskusi bersama-sama. Silakan buka lagi halaman berikutnya. Kita akan presentasikan lagi. Nah, yang suku bangsa yang ada di kelas sudah? Baik, untuk kelompok 1 silahkan untuk presentasi. Richard, daerah asal Medan, Sumatera Utara. Ciri khas daerah yaitu Bikambon, baju daerah Uwan, dan Apandi. Amir, Raisa, Rini, Mahkota berasal dari Karawang, Jawa Barat. Ciri khas daerah yaitu Sungai Hijau dan Daun Karawang. Oke, kelompok 1 itu yang dari luar Pulau Jawa adalah Richard ya. Dari mana Richard? Dari Sumatera, terkenal dengan Bika Ambonnya. Sisanya teman-temannya adalah orang Karawang asli ya, Karawang, Jawa Barat. Silakan coba untuk kelompok 2. Lihat di Semarang, ciri khasnya nasi kucing, rumah joglo, pakaian batik. Ispa dari Jogja, ciri khasnya godam, rumah joglo, pakaiannya batik. Bintang, Sael, Aldi dari Karawang, Jawa Barat. Ciri khasnya surabi hijau, rangginang, pangsi, dan kebaya. Oke, jadi ada 2 dari Jawa Tengah, Jogja ya, dan sisanya orang Karawang kalau ini ya. Oke, silakan untuk kelompok 3 presentasinya. Raffi dari Jakarta. Ciri khasnya ondel-ondel dan gado-gado. Lisha dari Bekasi, Jawa Barat. Ciri khas daerahnya sate kambing. Sientara, Mutiara, dan Nagan berasal dari Karawang, Jawa Barat. Ciri khasnya serabi hijau, goyang Karawang, dan kebaya. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang di kelompok 4 silakan presentasikan apa jawabannya. Fahri, Denis, dan Najwa berasal dari daerah Jawa Tengah. Ciri khas daerah Saka Kudus, rumah joglo. Ririn berasal dari Karawang. Ciri khas daerah surabi hijau, goyang Karawang. Oke,
Di kelompok 4 ini kebanyakan dari Jawa Tengah, satu orang yang dari Karawang ya. Ternyata Karawang dari kelompok 1 sampai 4 terkenalnya dengan surabi hijau, goyang Karawang, pangsi dan lain-lain. Itu merupakan satu ciri khas dari Karawang ya, Jawa Barat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk soal 1 sampai 3 ya, soal 1 sampai 3 ini Bapak akan lemparkan jawaban. Siapa nanti yang tahu boleh langsungkan tangannya. Nomor 1, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Ada yang tahu yang bisa jawab? Coba bisa jawab. Bisa? Siapa? Richard? Tidak, kami ada yang berbeda, ada yang dari Jawa, Sunda, Kalimantan, dan Sumatera. Oke, tepuk tangan untuk Richard dulu deh. Ya. Jadi jawabannya adalah berbeda ya, tidak sama karena masing-masing ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Lampung dan lain sebagainya. Sekarang untuk pertanyaan nomor 2, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, ini Lintang, Lintang apa jawabannya? Tidak, kami mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya dari Karawang, ciri khasnya goyang Karawang, surabi hijau, dan bontot. Ya, Karawang ada yang namanya bontot, itu ciri khas Karawang ya. Bontot ini terbuat dari udang kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih Lintang. Kemudian untuk soal yang terakhir nomor 3, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Ada yang bisa jawab? Nomor 1, 2, oh kelompok 3 bisa. Kelompok 3 silakan. Kita harus saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong. Nah, kita harus menghargai, menghormati, dan saling tolong menolong. Nah, itulah pentingnya keberagaman yang disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal ya. Kita ke kegiatan berikutnya di halaman terakhir. Silakan buka halaman terakhir. Ya, di halaman terakhir ini ya. Tadi sudah dijelaskan pada saat pengerjaan LKPD. Sekarang kalian akan mempresentasikan sikap menghargai dan sikap tidak menghargai. Oke, Bapak akan gunakan per kelompok saja ya, per kelompok. Untuk kelompok 1 silahkan presentasikan 1 jawaban untuk yang menghargai dan 1 jawaban untuk tidak menghargai, apa saja. Kalau mendorong yang berbeda agama, membuli teman yang berbeda agama. Oke, itu kelompok 1. Kelompok 2 presentasikan mana yang termasuk sikap menghargai dan tidak menghargai. Sebutkan contohnya dari kegiatan kita sehari-hari, bisa kita lihat. Saling membantu teman yang membutuhkan walaupun berbeda suku bangsa. Bermain tetapi pilih-pilih yang satu suku bangsa. Jadi yang kedua adalah sikap yang tidak ya, yang tidak menunjukkan menghargai perbedaan. Sekarang presentasikan untuk kelompok 3. Melaksanakan piket kelas, tawuran antar pelajar. Jadi untuk yang menghargai itu adalah bersama-sama melaksanakan piket kelas ya, yang tidak boleh tawuran ya. Oke. Di kelompok keempat silahkan presentasikan mana yang termasuk dalam sikap menghargai dan tidak menghargai. Berteman dengan siapa saja, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat ya, hebat. Kita jadi anak yang hebat. Dan untuk memotivasi kalian, coba masih ingat tepuk semangat bagaimana?
Masih? Coba suruh mau membawakan tepuk semangat ke depan. Rina sini, ayo sini. Ajak teman-temannya untuk tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Ya. Iya, semangat. Terima kasih kepada Rina sudah memimpin teman-temannya. Itu tadi kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok yang ada di LKPD ini. Ya, selanjutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi. Ya, kita akan merefleksi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Paham dengan materinya? Paham. Coba kalau paham, Bapak pengen tahu apa, coba Lintang kesimpulannya? Kita belajar mengenai gagasan pokok dan penjelas serta mengetahui keberagaman budaya di Indonesia. Iya. Tepuk tangan untuk Lintang. Terima kasih. Iya. Jadi materinya kalian menguasai gagasan pokok dan gagasan penjelas serta keberagaman suku bangsa budaya di Indonesia. Oke. Untuk lebih mengetahui lagi wawasan kalian apakah sudah sampai atau tidak, coba kalau mau bertanya apa yang kalian ketahui tentang gagasan pokok. Ada yang bisa jawab? Kelompok 1, 2, kelompok 3, silahkan coba. Apa jawabannya? Gagasan pokok adalah kalimat utama pada paragraf. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi gagasan pokok adalah gagasan utama dalam setiap paragraf. Bagus ya. Kemudian coba apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas? Ada yang tahu? Wah, ada. Ini tahu. Coba ini apa jawabannya ini? Gagasan penjelas memberi penjelasan terhadap gagasan pokok. Ya, itu tadi. Jadi gagasan penjelas itu yang memberi penjelasan terhadap gagasan pokok atau gagasan utama. Bagus. Coba apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa jawab? Oh, Lintang, coba apa jawabannya? Berbeda-beda tetap satu jua. Oke. Coba satu lagi deh, ada bisa jawab nggak? Coba apa? Kepanjangan dari NKRI, ada yang bisa? Oke, karena kelompok 4 nih baru bisa menjawab. Siapa? Fahri ya? Silahkan coba jawabannya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peter, bagus. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kalian sudah mengetahui dan memahami isi dari pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi. Bapak sudah siapkan soal. Ya, soal. Silahkan kalian nanti kerjakan, tuliskan dulu nama. Bapak akan bagikan terlebih dahulu. Ya, jangan lupa kerjakan masing-masing. Kalau ini bukan berdiskusi ya, kerjakan masing-masing untuk mengetahui nilai kemampuan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari kali ini. Ya, silakan kalian kerjakan dengan jujur, baik dan benar. Silakan kerjakan masing-masing. Tolong kerjakan masing-masing. Tulis nama terlebih dahulu ya. Namanya ditulis terlebih dahulu.
Ingat sekali lagi, jangan nyontek ya. Gue yakin kalau kalian tadi menyimak dengan baik, itu sangat mudah untuk menjawabnya. Ya, baca soalnya dengan teliti. Itu ada 5 pilihan ganda dan 5 esai. Jangan lupa sekali lagi tuliskan namanya. Sudah selesai? Ya, periksa lagi sob. Bagi yang sudah, periksa kembali. Sudah selesai? Nanti kalau sudah selesai, silahkan tukar dengan teman sebangku. Kita akan langsung koreksi ya, berapa pencapaian kompetensi dengan mengevaluasi soal tersebut, berapa nilainya. Oke, silakan tukar dengan teman sebangku kalau sudah selesai. Silakan, kalau sudah selesai boleh tukar dengan teman sebangku. So, tukar, sudah selesai. Sudah semuanya, sudah tukar dengan teman sebangkunya. Ini kelompok 4 sudah selesai. Sudah? Oke, kita akan jawab nomor 1. Nah, soalnya nomor 1 itu jawabannya adalah A. Nomor 2 D. Nomor 3 B. Nomor 4 B. Dan nomor 5 B. Untuk esainya nomor 1 makanan, nomor 2 gagasan pendukung, nomor 3 perpecahan atau permusuhan, nomor 4 berbeda-beda namun tetap satu, nomor 5 persatuan bangsa.
Sudah, kalau sudah silahkan kalian hitung betulnya, kembalikan lagi ke yang punya, nanti setelah ini dikumpulkan di bawah untuk dimasukkan ke daftar nilai. Coba, ada yang betul semua? Ngaco. 1, 2, 3, 4, cukup banyak. Yang salah satu. Oke, salah 2. Salah 3 ada. Oke, 1 orang saja. Sisanya udah. Berarti alhamdulillah kalian bisa mencapai kompetensi yang ada, nilai di atas 70. Alhamdulillah. Oke, silakan dikumpulkan di depan mejanya masing-masing untuk soalnya. Baik, kita beranjak ke acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum nanti Bapak tutup dengan doa dan kalian pulang, terlebih dahulu kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita laksanakan. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan untuk penutup? Oh, Najwa bisa menyimpulkan, boleh. Silakan Najwa, apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Hari ini saya mendapatkan ilmu mengenai gagasan pokok dan penjelas serta mengetahui keberagaman budaya Indonesia. Iya, itu tadi ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Najwa yang sudah berikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini mengenai gagasan pokok, gagasan utama, dan keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian sebelum kita pulang, untuk besok kita akan belajar masih di tema 1, cuma pembelajaran kedua ya. Kita akan bertemu besok. Hari ini cukup sekian pembelajaran kali ini. Silakan kalian beres-beres. LKPD-nya tetap simpan di situ. Silakan beres. Kalau sudah selesai beresnya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa.